Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu ini dalam kasih Kristus Yesus kita akan merayakan ibadah kita, ibadah virtual hari ini. Biar Tuhan yang menyertai kita semua. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan pada kami Tuhan. Biar Tuhan pada hari ini Tuhan kami yang beribadah Tuhan pada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Baik di rumah Tuhan, biar Engkau yang urapi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan bahwa semua baik, semua baik. Kau tetapkan dari semula, Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana katakan semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Kita katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Jemaat semua, kita puji nama Tuhan lagi. Kita katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga,
kasih Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Kita ingin menyembah Tuhan lagi. Kita katakan bahwa jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Mari kita siap-siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Kita puji Dia lagi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari para jemaat bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala Tuhan yang kami lakukan hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan kami hikmat Tuhan, biar kami bisa mendengarkan Tuhan dan juga mengerti Tuhan apa yang disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, pakai waktu kami Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah virtual kita. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang disebut pemeliharaan Allah. Saya akan ajak saudara-saudara untuk membaca satu teks yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Surat 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Kalimatnya bertuliskan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat-ayat itu menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa, bahwa Allah menyediakan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Bahkan tidak ada dalam hati sekalipun Tuhan sediakan itu untuk kita. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita bertemu dengan kata-kata yang luar biasa, mengerikan, takjub, dan dahsyat. Entah apalagi kata yang bisa terucap untuk menggambarkan situasi dan kondisi kita hari-hari ini.
gara-gara merebaknya sebuah virus yang bernama corona, kemudian mewabah dengan cepat, melewati batas negara, dan menghancurkan banyak segi-segi kehidupan manusia dalam waktu yang sangat cepat. Hitungan hari, bahkan mungkin jam atau detik, segala sesuatunya berubah total. Relasi atau hubungan di antara kita yang biasanya akrab, kita bisa berjabat tangan, kita bisa cipika-cipiki, penuh dengan tanda tawa, ngobrol bareng. Kini semuanya sudah berubah. Tidak mudah lagi buat kita untuk melakukannya. Jaga jarak aman, atau tetap di rumah saja. Setidaknya cuci tangan, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Semua ini telah mengubah kehidupan sosial masyarakat kita. Interaksi yang sifatnya fisik di alam nyata menjadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Sebaliknya, kita justru bertemu dengan kata-kata baru. Misalnya, distance, dunia maya, online, dan sejenisnya. Itu menjadi sebuah kata akrab dan kerap didengungkan di telinga kita hari-hari ini. Semua orang tiba-tiba saja dengan fasih dapat mengucapkannya. Ini baru tentang relasi. Bagaimana dengan bidang-bidang lainnya? Hal yang sama terjadi, nyaris menyentuh semua sisi kehidupan. Saya mau memberi contoh, misalnya tentang komunikasi. Sadar atau tidak, jarak kini bukan masalah. Bukan karena di dalam kota, bahkan antar negara sekalipun. Komunikasi menjadi lebih mudah. Semuanya berubah kalau kita tidak mau menyebutnya sebagai tergantikan. Video call, live streaming, sudah mengubah segalanya dalam berkomunikasi. Memang, semua itu bermula hanya dari sebuah riset yang melahirkan penemuan-penemuan baru tentang berbagai alat-alat yang memudahkan manusia hidup, atau setidaknya menunjang hidup manusia. Dimulai dari mesin uap, listrik, lampu pijar, radio, televisi, fotografi, film, sesuatu yang luar biasa. Itu semua tidak pernah terpikirkan. Bagaimana kesemuanya itu bersinergi menjadi satu dalam satu kemasan yang namanya gadget. Jaringan atau internet memungkinkan semua hal itu terjadi. Jadi jangan heran kalau hari ini dalam sebuah gadget kita menemukan banyak hal yang terjadi. Masalahnya sekarang adalah orang tidak pernah berpikir bagaimana alat itu bisa ada di tengah-tengah kita. Atau apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Bahkan hari ini kita beribadah secara virtual. Ibadah komunal dilakukan melalui cara online. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan bagaimana kita berbicara tentang pemeliharaan Allah dalam situasi ini? Saudara-saudara, mari kita berdiam diri sejenak dan mengamati serta membaca ulang tulisan Rasul Paulus tadi.
tulisan yang ditulis pada sekitar tahun 60 sesudah Masehi, sebenarnya itu bukan tulisan Paulus sendiri. Dia hanya mengutip apa yang pernah ditulis oleh Yesaya. Yesaya pasal 64 mencatat seperti ini. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tahukah saudara, kapan waktunya Yesaya menulis itu? 740 tahun sebelum Kristus. Itu berarti kalimat-kalimat ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang sudah cukup lama. Tapi ada satu rahasia yang luar biasa. Kalimatnya berkata begini: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, berbagai penemuan-penemuan baru itu, bahkan sebuah penyakit atau virus sekalipun, Tuhan buat itu untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Jadi, dalam situasi dan kondisi tertentu yang menurut manusia tidak menguntungkan, kurang baik, menyakitkan sekalipun, ada Allah yang bekerja terus dan tidak pernah terdeteksi oleh manusia. Bahkan kisah-kisah buruk dan menakutkan sekalipun tidak menghalangi apa yang disebut dengan pemeliharaan Allah atas umatnya. Saya mau memberikan contoh lain dalam Perjanjian Lama. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Saudara-saudara tahu, dia adalah seorang pemimpi sejak usia kecilnya. Tapi dia tidak sekedar bermimpi. Dia adalah pemimpi yang punya visi jauh ke depan. Jadi, dia mampu melihat, menembus batas waktu, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh saudara-saudaranya, bahkan ayahnya sekalipun. Jadi, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf, mulai dari dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada Potifar, lalu diganggu oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin atas Mesir karena mampu melihat Allah melalui mimpi-mimpi. Dia mampu melihat kehendak Allah dalam mimpi-mimpi. Yusuf menjadi seseorang yang mampu melihat apa yang dilakukan Allah dalam berbagai situasi yang tidak menyenangkan sekalipun. Saya kutip apa yang ditulis Yusuf dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20. Ketika di hadapan saudara-saudaranya, dia menjelaskan hal yang seperti ini. Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. Siapa pernah berpikir bahwa ternyata penderitaan Yusuf, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yusuf,
mulai dari hal-hal yang tidak menyenangkan sampai yang menyakitkan sekalipun, justru adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memelihara suatu bangsa. Saudaraku, sekaranglah saatnya kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang ini. Menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah ada dalam hati kita, peristiwa-peristiwa buruk sekalipun, disitulah Tuhan berkarya dan disitulah Tuhan bekerja. Saatnya kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Saya mengutip, saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, dengan kita mengasihi Tuhan secara baik, maka kita akan memperoleh pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Meskipun kita harus melalui berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan sekalipun. Jadi, mari kita mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Bagaimana caranya? Teruslah membaca Alkitab untuk mengetahui isi hati dan rencana-rencananya dalam hidup kita. Tidak cukup sampai di situ. Praktekkan kebenaran-kebenaran firman-Nya dalam keseharian kita. Di mana? Di mana saja Tuhan tempatkan, saudara. Di kantor, di pasar, di toko, di kampus, di sekolah, juga di rumah, dan di lingkungan sekitar kita. Sekarang saatnya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan jalan itu, pemeliharaan Tuhan berlaku atas umat-Nya. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Betapa kami menyadari apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang tidak pernah ada di dalam hati manusia sekalipun. Tuhan, Engkau menyediakan semua hal yang baik bagi umat yang percaya kepadamu, bagi umat yang mengasihimu. Sekarang ya Tuhan, saatnya kami mengasihi Engkau dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih dari waktu-waktu yang lalu. Membaca firman-Mu, mendengar isi hati-Mu, dan mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Dimanapun kami berada, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus hidup dalam kebenaran-Mu itu. Dan biarlah pemeliharaan-Mu nyata atas kami. Berdoalah kami untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan TNI dan Polri. Biarlah Tuhan mereka semua mengatur dan menentukan hal-hal yang baik. Kami berdoa untuk rumah-rumah sakit, dokter-dokter dan para medis yang bertugas, bahkan seluruh alat-alat dan pengobatan yang digunakan di rumah-rumah sakit. Tuhan pakai itu untuk menolong umat-Mu
untuk menolong bangsa kami Tuhan, terbebas dari sakit penyakit yang terjadi. Berdoalah kami untuk keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami, kakak, adik, saudara-saudara kami. Seperti Tuhan menjaga dan melindungi kami, Engkau juga menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk jemaat GPDI Sunter. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu Tuhan atas mereka, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Dan biarlah jemaat Tuhan terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, oleh karena mereka mengasihi-Mu ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik oleh guru-guru sekolah minggu, tim multimedia, atau apapun, pengurus-pengurus jemaat, bahkan Tuhan diakonia P3G, Tuhan menolong dan memberkati mereka sekalian. Keluarga gembala, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkemurahanlah untuk setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, akan ada pengumuman yang disampaikan nanti melalui WhatsApp atau akan diupload kemudian. Jadi saudara-saudara bisa menyimak dan saudara-saudara bisa mendapatkan informasi terbaru dari GPDI Sunter. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan melindungi kita sekalian. Teruslah mengasihi Tuhan, dan biarlah kasih karunia Tuhan turun atas kita. Sekarang saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita terima doa berkat ini. Turunlah kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggallah menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang diberkati berkata, Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.